Orang yang mengaku wali batal kewaliannya, dan orang pun yang mengaku duriat. Karena sepengetahuan saya, orang yang duriat yang asli banyak dikisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui. Kenapa? Karena rasa malunya tadi semua ya. Duriat yang asli dia akan bersembunyi. Itulah kenapa para wali songo dan keturunannya ada yang disebut dengan Tubagus, ada yang disebut dengan Raden Roro, ada yang disebut dengan Ajengan, ada yang disebut dengan Aceng, ada yang disebut dengan banyak, karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat. Karena membawa nama Rasulullah itu tidak mudah, sahabat. Membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah, karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini ada mengalir darah Rasulullah, sementara perbuatannya lebih mirip perbuatan iblis tadi semua ya. Dan Anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka. Maka kalau menurut saya, kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka, sesungguhnya adalah ada sesuatu, adalah apa namanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Pasti ada penyakit di hati kalian. Maka oleh karena itulah kenapa Allah kunci khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran yang akan melihat Rasulullah dengan benar, melihat hak Allah dengan benar, kita akan mengerti kepada siapa kita akan mengikut tadi semua ya. Maka pahami oleh kita. Nah, ada yang keempatnya adalah selain apa nama Ahlul Bait, Dzurriyyatur Rasul, Alu Muhammad, ada Idratu Rasulillah. Ini adalah sekelompok manusia memang, walaupun dia tidak maksum tapi dia mahfud. Adalah golongan mereka adalah para aulia Allah yang dari mulai zaman sahabat dia sampai sekarang musalsalah, mereka adalah orang yang senantiasa dijaga kemuliaannya oleh Allah. Maka kalau ditanya seseorang itu, pasti kalau dia seorang aulia, pasti bapaknya seorang aulia, terus sampai kepada baginda Nabi. Itulah disebut Idratu Rasulillah. Dia sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah, dan juga dia sanad nasabnya adalah juga sampai kepada Rasulullah. Yang sanad nasabnya sampai kepada Rasulullah pun tidak ada gunanya selama dia tidak, sebagaimana Kan'an adalah sanad nasabnya jelas kepada Nabi Nuh, tapi Allah tidak mengakuinya, tidak menerimanya. Karena pada dasarnya, ingat, dalam diri kita ada dohir, ada batin. Ada diri yang dohir, ada diri yang batin. Diri yang batin ada berkaitan dengan syahadatu tauhid la ilaha illallah. Berarti diri yang batin adalah ketersambungan kita dengan Allah. Sementara diri yang dohir adalah Muhammadur Rasulullah, ketersambungan kita dengan kekasihnya, adalah utusannya dalam dunia ini. Maka itulah sahabat, kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, siapa yang tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad, tidak kenal dengan Allah dan Muhammad di dunia ini, jadi semua, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Itu saja Kang Budi yang jawaban dari Abah tadi semua. Jadi kalau ada dari ceramah-ceramah Habib itu mengatakan bahwa kami bisa memberikan syafaat hanya lewat kami lah, tadi semua bohong semua itu ya. Ingat sekali lagi, mereka itu jauh daripada akhlak-akhlak. Jangankan berakhlak Rasulullah, jangankan akhlak sahabat, jangankan akhlak tabi'in. Maka kalau kita lihat, lebih banyak lebih akhlak Abu Jahal daripada kepada para sahabat semua ya. Mereka hanya mengajarkan kebencian, mengadu domba, mencaci maki, mengagung-agungkan klan-klannya, tapi tidak mengagungkan Rasulullah, tidak mengagungkan para sahabat Rasul, tidak mengagungkan salafus saleh yang telah berjuang untuk agama ini. Jangan salah, sekali lagi saya bicara dari hati nurani yang paling dalam, mengajak pada Anda semua, jangan bergantung pada kayu yang lapuk. Orang-orang kayak Rizik Syihab, kayak Bahar bin Smith, demi Allah itu orang-orang yang, kalau orang yang sudah mampu melihat dengan basiroh sangat buruk orang itu, kau ikuti ya, kan? Maka kau akan mendapatkan akibatnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Anda masa tidak menyaksikan bagaimana pergerakan orang ini dari dulu ya tadi semua. Bacalah dengan hati nurani tadi semua. Pejamkan mata dohir kalian, maka kalian akan menyaksikan wajah yang aslinya tadi semua. Itu saja Kang Budi, Abah dari Pantai Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan sekali lagi, apapun mulai sekarang Abah tidak akan berhenti, akan menyampaikan apa yang harus disampaikan, karena semuanya adalah akan merusak pada seluruh umat Islam tadi ya. Benahilah akidahnya, benahilah syariahnya tadi semua ya. Ini ya, kita mudah-mudahan sekali lagi kita bergantunglah pada Allah, bergantunglah pada apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para salafus saleh dan ulama ulai yang menjadikan pewarisnya.